Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara program siaran dakwah Persis TV, dan kali ini yaitu sosialisasi keputusan sidang lengkap Dewan Hizbah yang akan membahas tentang makmum mendapatkan ruku imam. Apakah itu dikatakan satu rakaat atau tidak terhitung rakaat? Materi tersebut diangkat dalam sidang lengkap karena muncul berbagai pertanyaan. Begitu pula sudah terjadi di beberapa masjid-masjid, yaitu ada yang mendapatkan makmum mendapatkan imam yang pada waktu itu imam sudah baca Al-Fatihah, ada yang mengatakan sudah terhitung satu rakaat, ada juga yang mengatakan tidak terhitung satu rakaat. Dan kali ini yaitu sampai masbuk pula, dalam artian ketika imam sedang ruku, kemudian datanglah makmum yang masbuk, dia mengikuti imam yang sedang ruku tersebut. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah sudah masuk pada rakaat tersebut, artinya sudah terhitung satu rakaat. Maka dari itu perlu kiranya Dewan Hizbah memberikan pembahasan secara lengkap mengenai kejelasan hal tersebut agar menjadi pegangan bagi umat ketika menjalankan atau salat berjamaah, terutama dalam masalah ini bagi orang yang masbuk. Pada kali ini insya Allah yang akan menyampaikan materi adalah Kiai Haji Muhammad Rahmat Najib. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Hizbah. Begitu pula beliau menjadi pengasuh di majalah Risalah, dan beliau adalah anggota Majelis Penasehat, dan selain itu pula beliau adalah penulis yang aktif. Banyak buku-buku Islami yang beliau tulis, dan ikhwatul iman, para pemirsa, apabila ada yang membutuhkan buku tersebut bisa menghubungi di pesantren Persatuan Islam 84 Ciganitri atau di Piade, yaitu kantor pusat. Alhamdulillah pada kali ini beliau telah hadir bersama kita, dan insya Allah beliau akan menyampaikan materi tersebut kepada Ustadz. Kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, ada beberapa persoalan yang baru disampaikan oleh Ustadz Sobar. Memang di dalam sholat itu banyak masalah saja. Yeah. Banyak masalah. Jadi masalahnya bukan hanya masalah berjamaah saja, tapi masalah-masalah yang lain. Salah satunya yang muncul masalahnya. Iya, itu padahal contohnya satu itu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian dikarenakan sahabat itu melihatnya dari berbagai sudut, gitu. Seperti orang yang orang tunanetra yang 5 orang itu disuruh meraba gajah, gitu. Ada yang belalainya, kupingnya, kemudian perutnya, kakinya, ekornya. Ketika ditanya ya beda-beda. Nah, ini dalam masalah berjamaah juga. Dulu sebetulnya ada kasus
kasusnya tuh ketika Rasulullah SAW berada di masjid, biasa begitu, untuk menunggu jamaah berkumpul, datang orang pemuda kalau tidak salah, gitu ya, pemuda sengaja tuh salam kepada Rasulullah SAW. Karena kan mereka atau dia itu mungkin baru masuk Islam, belum tahu sholat bagaimana, dia itu sholat. Setelah sholat, kemudian salam lagi, kata Rasulullah, sholat lagi. Kamu belum sholat, padahal dia itu sudah sholat. Kemudian sholat lagi, kalau tidak salah sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Nah, katanya saya tidak bisa sholat lebih bagus daripada ini, coba ajarkan kepada saya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sholat itu yang pertama harus tumanina. Harus ada qiyam. Qiyamnya juga harus baca surat yang mudah. Ya, yang paling mudah itu Al-Fatihah. Dan memang Al-Fatihah itu adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca. Bahkan Al-Quran sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan Al-Fatihah itu as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap kali sholat harus ada, ya. Selalu ada, bahkan setiap rakaat itu diwajibkannya. Itu. Nah, kemudian setelah itu beliau menerangkan rukunya tumanina, kemudian i'tidal setelah ruku juga tumanina. I'tidal itu apa, Ustaz? I'tidal setelah ruku. Berdiri tegak gitu ya? Iya, pokoknya santai begitu. Tidak begitu. Tidak ini belum sempurna sudah mau sujud, ya tidak begitu. Itu syarat ya Rasulullah kan sampai tumaninah begitu. Sampai tulang punggung itu kembali ke asalnya, jadi tidak boleh begitu. Kemudian sujud, kemudian duduk, i'tidal lagi. I'tidal duduk itu artinya ya tumaninah enak begitu. Kemudian sujud lagi. Nah, kata Rasulullah, begitulah sholat 1 rakaat. Kalau lakukan olehmu itu setiap rakaat itu seperti itu. Gitu. Nah, ini hadis terkenal sampai disebut musi'us shalah. Hadis orang yang salatnya salah gitu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari di antaranya begitu. Nah, itu yang 1 rakaat. Jadi kalau tidak begitu tidak 1 rakaat begitu. Tidak dikatakan sah kalau tidak seperti itu. Iya, tidak sah rakaatnya begitu. Belum lagi ada dalil. Tidak akan diterima sholat yang tidak baca ummul kitab atau ummul Quran. Kemudian tidak sempurna, bahkan tidak sah sholatnya di man lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hadisnya banyak dan redaksinya juga jelas. Jadi hadis-hadis tentang membaca surat Al-Fatihah wajib itu banyak. Nah, Al-Fatihah itu diawali dari bismillah. Jadi kalau bismillahnya tidak diikuti, walaupun dia mendengar, tapi dia belum masuk sholat. Nah, dia belum masuk saf begitu. Kemudian dia baca Al-Fatihah dan imam sudah baca, kecuali kalau imam memang tidak keras, tidak jahar gitu suaranya. Nah, itu baru beda bacaan dengan imam, tidak apa-apa. Malahan ada orang saking wajibnya itu baca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat yang lain dia buru-buru. Buru-buru itu. Saking dia punya keyakinan bahwa 1 rakaat itu harus tamat Al-Fatihah. Walaupun imam itu membaca surat yang pendek, ini 7 ayat itu kan ada surat yang 3 ayat gitu ya. Ayat, Seperti inna atau inna idza jaa itu atau qul huwallahu ahad gitu, ada 4 ayat. Nah, ini disusul itu saking wajibnya gitu. Jadi kalau tidak sempurna bacaan Al-Fatihah ya tidak termasuk 1 rakaat. Berarti dia harus nambah lagi. Apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu datang, kamu ikuti imam. Kalau imam sedang ruku, ya masuk takbir, kemudian ruku. Sedang sujud, ikuti sujud. Sisanya itu tambah begitu. Ada yang mengatakan, Ustaz, mohon maaf, bahwa apabila imam sedang ruku,
mereka berlandaskan dalil bahwa man adraka rakaatan minas salat faqad adrakaha. Nah, ini kata rakaatan mereka mengartikan ini adalah ruku. Jadi barang siapa yang mendapati imam sedang ruku, maka dia sudah mendapatkan rakaatnya. Apakah hal itu benar seperti itu dalam penunjukan makna dan kejelasannya, Ustaz? Karena Yang mereka pertama, punya anggapan iya. seperti itu, Ustaz. Yang pertama kita harus dari segi dohirnya kata-kata itu. Iya. Iya. Kan rokatan. Iya. Walaupun memang ada seperti yang tadi itu la sholata itu la rokata. Itu. Jelas. Sebab buat Fatihahnya masa 4 rokaat Fatihahnya 1 kali. Iya. Nah kalau ini rokatan itu sebetulnya dia hanya ikut kebagian sholat berjamaah. Walaupun dari ruku begitu kan ada ke imam rakaat terakhir ya, kemudian datang, kemudian ruku, dia dapat itu berjamaahnya itu. Tapi Padilahnya mungkin saja, padilahnya, keutamaan berjamaahnya itu kan dapat ya. Iya, tapi itu bertentangan dengan hadis kalau kamu masuk mendapatkan imam sedang ruku, kamu ikut ruku, harus tenang, kemudian mendapatkan sujud. Nah, yang tersusul itu masuk, ya, yang tidak tersusul ditambah, yang kekurangnya itu. Kan tadi kurang Al-Fatihah, berarti 1 rakaatnya kurang. Begitu. Sekalipun itu diartikan seperti yang tadi, itu bertentangan. Gitu. Wa mapatakum fa'atimu itu saja. Nah, iya, siapa yang tersisanya terlewat ya. Jadi terlewat Al-Fatihah saja sudah dikatakan dia sudah tidak memenuhi rakaat itu. Ya, tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau kurang harus ditambah. Kalau lebih ada dalilnya. Iya. Itu kebanyakan nih ada kemungkinan orang ragu-ragu. Itu apakah ini harus ditambah atau tidak? Itu ragu-ragu. Kalau yang tadi tidak ragu-ragu, yakin itu. Ya. Yakin itu tidak bisa diubah dengan syak, dengan keraguan. Jadi ini yang harus tambah. Bahkan andaikan seorang itu sholatnya sampai 5 rakaat karena dia ragu-ragu apakah sudah 2, sudah 3, ya ditambah padahal jadi 5 rakaat zuhur itu sah daripada dia sholat zuhur 3 rakaat. Ya, kemudian Ustaz ini ada landasan dalil bagi yang mengatakan dia sudah mendapatkan rakaat itu meskipun makmum yang masbuk itu mendapati imam sedang ruku, yaitu katanya dari Abu Bakroh gitu, yang tadi ketika mendapatkan sedang ruku dan setelah Rasulullah beres salam, lalu Nabi menyampaikan zadakallahu hirson wala ta'ud. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada kamu, tapi jangan kamu ulangi. Nah, ada yang mengatakan dengan kamu tidak mengulangi artinya tidak usah menambah rakaat itu. Seolah-olah beranggapan bahwa dia mendapatkan ruku gitu. Dia sudah mendapatkan rakaat itu, sudah sempurna rakaat itu. Bagaimana Ustaz kejelasan? Jadi kisahnya ini suatu saat Rasulullah SAW itu sholat berjamaah. Kan Rasulullah itu bisa melihat ke belakang dengan wahyu. Beres sholat, Rasulullah tahu siapa yang tadi sholat, masuk sholat dalam keadaan ruku kemudian berjalan. Nah, bisa terbayang ya, gitu Allahu Akbar, kemudian ruku sambil jalan itu, rukunya itu Rasul tahu. Kata Abu Bakar itu anak ya, saya yang melakukan itu. Rasulullah menilai sahabat itu hebat. Saking semangatnya itu bisa terbayang ruku entah dari pintu atau bagaimana, pokoknya ketika melihat imam itu sudah ruku, dia ruku kemudian jalan begitu, rukunya juga tidak tumanina. Iya. Jadi kan belum sampai ke sab kalau nggak salah ya. Belum sampai ke sab. Jadi ruku itu kan harus tumanina itu. Rasulullah menilai ke hirsonnya begitu ingin mendapatkan pahala berjamaah gitu. Tapi kata Rasulullah wala ta'ud,
Nah, itu. Kalau kata bahasa Sunda, tong deui. Tapi bagus semangatnya. Nah, itu hebatnya Rasulullah, seorang guru dipuji, tidak langsung dimarahi. Salah, seperti tidak begitu. Tidak bagus menghardik, semangatnya. tidak mencela ya saja. Iya. Ini tambah, tapi jangan diulangi lagi. Artinya, itu tidak menerangkan tentang apakah sudah masuk 1 rakaat atau belum gitu. Tapi saya terbayang itu kalau Rasul sedang sujud. Sedang sujud, ikut sujud begitu maju ya. Untung saja sedang ruku itu. Rasulnya sedang ruku, jadi ikutnya ruku. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa sudah masuk rakaat. Rasulullah justru melarang. Jangan kau ulangi seperti itu. Sehingga pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mau sholat berjamaah itu dari rumah tuh harus tenang. Tapi bukan santai-santai begitu ya. Jangan tergesa-gesa. Sebab kalau tergesa-gesa itu kan dari setan itu. Bisa terantuk, khawatir terantuk batu atau bagaimana. Tenang saja begitu. Walaupun imam sudah Allahu Akbar, kita dari pintu dan pintunya jauh ke sana, harus tenang. Itu perintah. Bisakinah ya, atau awikor. Gitu. Nah, kata Rasulullah, nanti yang kurangnya ditambah. Tapi itu sudah masuk khirson. Tapi dibedakan itu. Orang yang ikut begitu masuk, sudah baca iya karena budu misalnya. Dengan orang yang lebih dulu ikut, Ar-Rahmanir-Rahim, beda pahalanya. Allah itu membedakan pahala walaupun sedikit. Seperti sholat Jumat saja yang datang salat Jumat, yang datang pertama itu dapat ka'anna qoroba badanatan, itu yang pertama. Yang kedua, seolah-olah dia mengorbankan seekor sapi, yang tadi seekor unta. Jadi kalau satu unta 10 kambing, satu kambing 3 juta, 30 juta. Ini yang kedua, padahal beda sedikit lah. Itu. Nah, ini yang disebut dengan zadakallah hirson. Semangatnya oke. Tidak akan hapus. Allah tuh tidak akan menghilangkan pahala orang yang beriman. Dihargai. Bahkan didoakan oleh Rasul itu doa itu. Wah, nanti lebih semangat lagi untuk beramal begitu. Nah, itu. Jadi tidak menerangkan tentang apakah sudah masuk ke rakaat atau tidak. Bahkan beliau menyatakan wala ta'ud. Jangan kau ulangi. Tapi ada yang mengartikan jangan kau ulangi itu sholatnya tidak perlu diulangi. Gitu. Tapi ya, kan itu pemahaman. Tidak ada kata-kata wala ta'udis sholata. Nah, engkau tidak perlu mengulangi sholat. Tapi wala ta'ud dari cerita Rasulullah, siapa yang tadi ruku kemudian berjalan ke saf. Nah, itunya yang wala ta'ud itu saya coba. Iya. Ya, ternyata kalau ditelaah kembali dalilnya, tentu saja kalau misalnya Ustadz itu diartikan secara sorry belum memenuhi syarat ya Ustadz ya. Iya. Untuk mengatakan hadis tersebut dikatakan landasan yang kuat bagi makmum yang masbuk mendapatkan imam yang sedang ruku. Oleh karena itu perlu yang lebih jelas untuk mengatakan bahwa hal itu atau hadis yang tadi itu lemah kalau diartikan yang tersebut. Jadi begini, di pesantren itu atau kita ya belajar mustalah hadis, belajar usul fikih. Nah, di sini merupakan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari untuk memahami hadis, memahami ayat Quran begitu. Nah, ada hadis yang berbeda itu. Kalau ini begini, redaksinya beda. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana jika kita mendapatkan hadis yang berlawanan? Ini kan beda. Yeah. Hadis yang tadi menyatakan bahwa 1 rakaat itu harus baca Fatihah. Gitu. Bahkan harus ikut rukunya begitu sampai sujudnya gitu. Nah, ini hadis ini kan tidak. Kalau memang diartikan tadi itu pemahaman ya, bukan hadis wala ta'ud itu diartikan masuk 1 rakaat itu. Nah, ini akan berbeda, bertentangan.
ini lebih jelas, bahkan ada redaksi hadis yang menyatakan la sholata, dalam arti tidak sah satu rakaat itu yang sudah dibacakan tadi. Bahkan Fatihah itu satu-satunya surat yang wajib, bahkan orang itu sampai mengejar begitu ya. Itu imam sudah ruku juga karena tidak terdengar, dia wah ini tinggal satu ayat lagi itu disusul sampai begitu saking wajibnya. Nah itu kan sohih, sorry. Ini juga sohih sebetulnya. Tapi bagaimana kita menempatkan hadis itu, ini sebetulnya tidak sorry. Dari kata-kata wala ta'ud itu kan ada dua versi artinya. Yang pertama wala ta'ud artinya jangan kau ulangi lagi perbuatan itu. Tapi ada yang mengartikan wala ta'ud jangan mengulangi sholat lagi. Atau diartikan tidak perlu sholat lagi, artinya tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu ditambah rakaat itu ya. Ini Abu Bakar itu sudah tahu kalau yang kurang harus ditambah. Dan mungkin Rasul kan tidak begini ceritanya. Begitu salam, Assalamualaikum, siapa yang tadi jalan? Tidak begitu. Karena Rasul berdoa dulu, gitu, melihat makmum, begitu. Makanya Abu Bakar ketahuan oleh Rasulullah, anak katanya begitu. Jadi Rasul juga melihat kan imam itu ketika beres berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram, kemudian berbalik sambil membaca tasbih. Nah itu melihat makmum sebetulnya. Karena itu Rasulullah mengoreksi. Nah, itu juga ada kemungkinan, sebab yang tadi juga kemungkinan. Kemungkinan sholatannya dihapus, mahdhuf. Nah, ini juga kemungkinan. Apabila hadis ini sahih tapi tidak sharih untuk menambah rakaat, ya, maka kita ambil saja yang sahih. Yang menyatakan setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Itu yang meyakinkan. Itu. Sebetulnya ini tidak masalah. Yang ini yang jadi masalah itu. Kalau dalam riwayat lain kan menunjukkan kepada la sholata, artinya tidak sah. Kalau ini ada sesuatu yang belum jelas, wala ta'ud ini, begitu saja. Jadi hanya dapat dimengerti oleh Abu Bakar. Tapi kan ada komentar dari Abu Hurairah, dari Bukhari sendiri, kemudian dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Komentar-komentar tentang peristiwa itu, mereka ini orang-orang yang menggeluti tentang hadis ya. Abu Hurairah itu orang yang paling banyak hadisnya, kemudian Bukhari yang paling teliti, Ibnu Hajar juga sampai mempunyai konsentrasi perhatian khusus kepada hadis Bukhari itu, sampai membuat kitab syarahnya itu Fathul Bari ya. Dan bukan hanya beliau, sebetulnya yang lain juga begitu. Ini menyatakan satu rakaat itu ada Fatihah. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan, apakah orang yang punya keyakinan seperti itu, punya keyakinan bahwa itu sudah masuk pada satu rakaat, ketika imam sedang ruku lalu masuk, ia punya keyakinan itu sudah satu rakaat. Yang jadi pertanyaan, apakah salatnya itu sah atau tidak, Ustaz? Terhadap yang orang itu adalah keyakinannya. Ya, keyakinannya. Keyakinan itu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Bisa juga ada pengalaman. Gitu. Misalnya begini keyakinan itu. Ini cerita ya. Ini ada orang yang masuk ke hutan, ke gunung. Bahkan dia menyatakan kepada temannya, ini pasti tidak atau belum ada yang merambah hutan ini kecuali kita. Itu kan keyakinan, ya. Keyakinan, iya. Sebab tidak ada jalan. Dia sendiri yang membuat jalan. Sampai dia menyatakan bahwa kamilah orang yang pertama yang menaklukkan gunung ini. Atau yang menaklukkan hutan ini, gitu. Ketika mereka mau makan, ternyata ayah bungkus timal. Gitu. Kalau saya coba ayah rokok kuntung jadinya. Mustahil oleh hewan ya. Iya, keyakinan iraha itu monyet bisa buat timbal. Itu makan nasi siapa lagi? Oh, nah keyakinan yang tadi itu kalau sudah ada bukti seperti itu
Jangan dipertahankan keyakinan tetap kami yang pertama. Tapi di sana kan ada bukti gitu. Ada orang yang lebih dulu, itu tidak ada lagi yang suka nimbal mah. Ya. Iya. Berarti ada orang lain gitu Ada kan. orang lain atau ada bekas Yang lebih perapian, dahulu gitu ya. Yang lebih dahulu. Nah, kita sebagai muslim kalau begitu, oh, keyakinan saya salah begitu. Ini orang yang punya, itu dalil kan? Iya. Ya, buku istimah atau dalil itu teh. Dalil bahwa ada orang yang Ada lebih orang. dahulu datang ke sana. Dan berdasarkan ilmu, tidak ada yang suka nimbal. Iya, jin juga tidak gitu. Hanya manusia. Oh, Hanya berarti manusia, ya. bukan saya yang pertama. Itu keyakinan. Tapi untuk keyakinan sendiri, saya mau tetap seperti itu. Sebetulnya jangankan kita, Rasul juga innama alaikal balag. Engkau itu Muhammad hanya menyampaikan saja. Dewan Hizbah itu hanya menyampaikan. Tidak mau memaksakan, tidak bisa memaksakan. Kalau keyakinan seperti itu. Tapi masa tuh ada timah di sana? Ada timah masih bisa dibantah itu. Atau timahnya dikitukan, dibuang supaya orang lain tahu bahwa dia yang pertama. Itu pengkhianatan sebetulnya karena bekas daunnya itu. Iya. Ya, gitu. Tentu saja keyakinan tersebut tidak dapat kita katakan benar gitu saja. Ya, gitu. Pokoknya ada bukti ya, bukti yang lain gitu. Tetap salatnya menjadi tidak sah saja. Tidak sah. Jadi keyakinannya yang salah. Keyakinan yang salah, salatnya sah. Kan kadang-kadang keyakinan yang salah dia tidak beragama. Jangan dikira orang-orang yang non muslim itu tidak yakin. Mereka punya keyakinan. Tapi keyakinannya salah. Jangankan yang sholat gitu. Zaman Nabi Muhammad juga begitu. Walaupun ada bukti itu, ada dalil. Itu berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa hidup, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Apa kata mereka? Inilah ma'al faina alaihi abana. Gitu. Awalau kana abahum la yaqilun wa la yahtadun. Tapi sekali lagi kami tidak memaksa. Hanya kami ingin memberikan penjelasan pendapat kami itu dalil-dalilnya ini. Wah, begitu. Ya. Kemudian Ustaz tadi disampaikan bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah ketika terlewat itu harus ditambah. Kemudian barangkali ada dari para sahabat Ustaz yang mengatakan barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, maka janganlah engkau menganggap rakaat itu sudah masuk Ustaz. Bahkan dari hadis Rasul itu harus tenang, wiko, sakinah gitu. Bahkan Rasul sendiri menyatakan begitu. Harus ditambah, itu yang kurangnya gitu. Tapi yang ikut imam tidak akan hapus pahalanya. Tetap saja berbeda, jangan sampai begini. Wah, kalau tidak dianggap nanti aja begini saya dulu gitu kan. Itu seperti anak santri itu mah. Anak santri kelas bawah. Tapi kalau anak santri kelas tinggi mah, wah ini ikut tahiyat akhir saja ini sudah dapat pahala begitu. Ini hadis saja langsung dari Rasulullah gitu. Itu bukan hanya pendapat sahabat. Memang hadisnya seperti itu. Harus ditambah yang kurang. Sebab begini, kata Rasul, jika kamu mendapatkan imam sedang ruku, ya ruku gitu. Sedang melakukan amal-amal salat, lakukan. Patakum, patimu gitu. Dari Dewan Hizbah perlu menyampaikan yang tegas mengenai hal tersebut. Mungkin yang terakhir Ustaz statementnya Ustaz. Para pemirsa Persis TV di rumah atau dimanapun berada, sebenarnya sholat itu adalah ibadah yang penting. Ibadah yang penting. Bahkan diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian cara Allah memberikan beban atau kewajiban juga itu Rasulullah SAW sampai Isra Mi'raj. Karena itu sebenarnya tidak merasa cukup untuk belajar hanya sampai sekedar bisa sholat, tahu rukun-rukun sholat, tahu gerakan-gerakan sholat. Itu. Belajar itu harus terus. Sebab ada kemungkinan yang diajarkan itu karena pengetahuan sampai sana. Gitu.
sebetulnya ada 3 tahap dalam mempelajari sholat itu. Yang pertama, ketika usia SD atau ibtidaiyah, itu belajar sholat itu langsung praktek. Nah, langsung praktek. Nah, kebanyakan orang sampai sini langsung praktek karena sudah bisa sholat, ya sudah, tidak belajar lagi gitu. Untung-untung kalau dia itu masuk sanawiyah. Nah, di sanawiyah itu belajar tentang dalil. Mengapa harus takbir? Mengapa takbir itu mengangkat tangannya sampai di sini, tidak di sini atau tidak di sini? Itu ada dalilnya. Itu tentang salat saja begitu. Kemudian itu juga belum selesai. Masih untung dia itu daripada tadi yang habis di ibtidaiyah. Ini masuk ke mu'alimin atau aliyah. Dipelajari sholat lagi. Dari bab takbir lagi. Bahkan dari bab adzan. Ya. Dari bab adzan, waktu di kelas. Ini dipelajari perbedaan-perbedaan pendapat. Dan kita cari alasannya mengapa orang ini sholatnya begini, orang ini sholatnya begitu. Jadi kesimpulannya, para pemirsa di rumah, ini jangan berhenti untuk belajar. Ini adalah fardu ain. Ilmu tentang sholat itu adalah wajib bagi setiap orang, tidak bagi santri saja. Apalagi nanti di akhirat, amal yang pertama dilihat itu adalah sholat. Kata Rasulullah, jika sholatnya beres, beres seluruh amalnya. Jika sholatnya tidak beres, tidak beres. Apabila kita yakin dengan hadis ini, banyak amal umat Islam yang tidak beres. Itu salah satunya, sholatnya tidak beres. Dan itulah yang di awal atau yang pertama kali, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah. Jika sholat wajibnya diperiksa ternyata ada kekurangan, dicari sholat sunat. Jadi pada intinya jangan berhenti untuk mencari ilmu, terutama ilmu tentang ibadah sholat yang merupakan kewajiban kita dan wajibnya fardu ain, bukan untuk para santri saja. Demikian, Ustaz Sa'ban. Ya. Silahkan. Terima kasih Al Ustadz yang sudah menyampaikan materi tentang makmum yang masbuk mendapati imam sedang ruku, dan barusan kita sudah memperhatikan dengan jelas dan seksama ternyata orang tersebut, makmum yang masbuk tersebut, ia dapat pahala berjamaah, kemudian ia harus menambah rakaat itu karena terlewat. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan dengan seksama kejelasan hadisnya seperti apa, alasan atau argumentasi yang sahih, yaitu kualitas hadisnya yang mesti dipertanggungjawabkan, serta sharih, kejelasan makna dalam hadis tersebut, hingga alhamdulillah pada sidang lengkap Dewan Hizbah sudah disampaikan, dan insya Allah pada kesempatan lain nanti disampaikan tentang masalah-masalah seputar Dewan Hizbah yang sudah disidangkan. Dan barusan kita mendengarkan dengan seksama bahwa materi yang disampaikan itu sudah ada Ustaz ya, dalam buku Ikhtisar seputar masalah salat volume 1. Ikhwatu Iman, pemirsa Persis TV bisa mendapatkan buku ini yaitu di Sekretariat Dewan Hizbah. Begitu pula dalam di kantor PP Persis, yaitu di kantinnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua. Mudah-mudahan Ikhwatu Iman, pemirsa Persis TV, dengan barusan yang begitu jelas dapat menenteramkan para pemirsa dalam menjalankan salat berjamaah, karena salat berjamaah ini mempunyai padilah yang begitu tinggi, dan padilah tersebut tidak dimiliki oleh orang yang sendirian. Dan insya Allah jawaban tersebut bisa menjadikan pegangan bagi Ikhwatu Iman supaya bisa melaksanakannya dalam salat berjamaah di tempat masing-masing.
Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumpa dan berfikir. Tahayul bidat awrafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bidat awrafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam, persatuan Islam.